Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi publik, khususnya karena perannya dalam meningkatkan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi, serta layanan kepada masyarakat. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu investasi. Investasi pada dasarnya adalah penanaman modal dalam berbagai bentuk, baik barang fisik maupun finansial. Tujuannya untuk menambah kemampuan produksi dan meningkatkan output yang tersedia bagi masyarakat. Investasi publik sedikit berbeda karena tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi saja, tetapi juga manfaat sosial seperti pelayanan publik yang lebih baik. Bentuk investasi dapat berupa saham, baik saham biasa maupun preference, yang memberikan keuntungan berupa dividen. Selain itu, ada obligasi yang memberikan penghasilan berupa bunga atau kupon. Investasi juga bisa langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bandara. Sementara itu, investasi tidak langsung contohnya pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan jangka waktu, investasi dibagi menjadi dua. Jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, misalnya deposito, surat berharga negara, atau saham. Sedangkan jangka panjang bisa lebih dari 12 bulan, misalnya obligasi, proyek pembangunan, dan penyertaan modal BUMN atau BUMD. Jangka panjang bisa bersifat permanen ataupun non-permanen. Investasi bisa berasal dari berbagai sektor. Yang pertama, pemerintah, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah. Yang kedua, swasta. Swasta nasional, baik PMDN maupun PMA. Yang ketiga, investasi asing langsung, seperti pembangunan pabrik atau fasilitas produksi. Dan terakhir, investasi portofolio, yang melibatkan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Investasi pemerintah memiliki beberapa sumber, seperti APBN, imbal hasil, hibah, maupun pendapatan dari layanan. Kategorinya bisa berupa investasi sosial, generator pertumbuhan ekonomi, layanan publik, bahkan penciptaan bisnis baru. Bentuk pengeluarannya biasanya berupa belanja modal, misalnya tanah, peralatan, gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya. Pengelolaan investasi pemerintah dilakukan melalui beberapa tahap: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan diinvestasi. Agar investasi layak dilaksanakan, perlu dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek teknik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi finansial, serta aspek distribusi manfaat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi pemerintah, di antaranya inflasi, risiko, serta keterbatasan modal atau capital rationing. Oleh karena itu, perlu evaluasi yang matang. Langkah evaluasi meliputi identifikasi kebutuhan, menghitung manfaat dan biaya, hingga memilih proyek dengan efektivitas tertinggi. Metode yang biasa digunakan antara lain payback period, NPV, IRR, dan discounted cash flow. Pelaku investasi pemerintah adalah Komite Investasi Pemerintahan atau KIP yang berperan dalam supervisi dan pengawasan. Sedangkan pelaksana operasional adalah operator investasi pemerintah seperti BLU, BUMN, dan BHL. Mereka bertugas menyusun rencana, mengelola dana, mengendalikan risiko, melaksanakan investasi, serta membuat laporan keuangan. Dalam setiap investasi pasti ada risiko. Nah, di sini risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian atau pemborosan. Ada risiko yang bisa diasuransikan, misalnya yang sifatnya predictable atau measurable, serta risiko yang tidak bisa diasuransikan. Pada investasi swasta, risiko bisa berupa rugi, untung, atau hanya balik modal. Sedangkan dalam investasi publik, risikonya bisa berupa pemborosan keuangan negara atau gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk menghadapi risiko, perlu dilakukan manajemen risiko. Ada beberapa strategi, seperti menghindari risiko, mengurangi dampaknya, mengasurasikannya, atau menanggung risiko sendiri. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, dan penilaian reaksi atau tindakan pencegahan, serta pemantauan dan pengendalian secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih.